Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 19 pada praktikum penelitian operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan pada shift pertama, modul kedua yaitu mengenai network analysis. Di mana di sini pada tugas mingguan modul kedua terdapat dua persoalan, yaitu soal yang pertama, sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Nah, di sini terlihat informasi rute yang diberikan dan ditanyakan yaitu tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G dalam jarak satuan kilometer. Nah, pada persoalan pertama ini, karena yang harus ditentukan itu rute terpendek, maka di sini menggunakan eh, jenis network analysis yaitu sorted route, di mana shortest route ini eh, mencari rute terpendek dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks persoalan pertama ini yaitu rute terpendek yang akan dilalui mobil ekspedisi. Nah, di sini saya telah mendefinisikan untuk eh, persoalan pertama, di mana eh, daerah-daerah atau titik-titik dalam persoalan pertama ini eh, akan saya ubah menjadi angka, di mana untuk daerah atau titik A itu sebagai satu, kemudian daerah B atau titik B sebagai dua, C sebagai tiga, D sebagai empat, E sebagai lima, F sebagai enam, dan G sebagai tujuh. Nah, kemudian di sini pada persoalan pertama ini terdapat 12 percabangan. Nah, di sini juga saya telah membuatkan model matematisnya untuk percabangan dari percabangan satu sampai dengan percabangan 12, di mana untuk percabangan pertama ini dari titik pertama ke titik kedua atau titik A ke titik B itu jaraknya adalah 5 kilometer. Kemudian untuk percabangan kedua itu dari titik pertama ke titik ketiga atau dari titik A ke titik C itu dengan jarak 7 kilometer sesuai dengan informasi yang diberikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan eh, menggunakan software PemQM untuk menentukan rute terpendek yang akan dilalui mobil ekspedisi. Di sini klik Networks, kemudian New, dan gunakan Sorted Routes. Nah, untuk number of branch-nya, yaitu ada 12 percabangan. Untuk network type, karena sorted routes ini akan dilalui satu rute saja, maka untuk network type-nya ini direct karena memiliki arah yang jelas. Nah, kemudian di sini masukkan saja untuk start node ini maksudnya adalah simpul awal atau titik awal, dan end node ini adalah titik akhir atau simpul akhir, dan distance ini adalah jarak. Nah, tadi sudah dibuat yaitu untuk titik pertama ke titik kedua itu dengan jarak 5 kilometer. Kemudian untuk start node-nya satu atau titik ke satu ke titik ketiga itu dengan jarak 7 kilometer, dan juga untuk percabangan ketiga itu untuk jarak eh, untuk titik pertama ke titik keempat itu dengan jarak 12 kilometer dan seterusnya. Nah, jika sudah percabangan dari start node ke end node dengan distance-nya masing-masing, di sini selanjutnya klik solve. Nah, kemudian di sini terlihat untuk total distance atau waktu yang dilalui oleh mobil ekspedisi yang akan diminimumkan itu dengan jarak totalnya adalah 16 kilometer. Di mana untuk percabangannya itu yaitu pertama mobil ekspedisi akan melewati titik A ke titik B dengan jarak 5 kilometer. Kemudian
mobil ekspedisi akan melewati dari titik B ke titik E dengan jarak 6 km, dari titik E ke titik F dengan jarak 2 km, dan yang terakhir dari titik eh, F ke titik G dengan jarak 3 km. Maka totalnya itu sebesar 16 km. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan menggunakan RStudio, di mana di sini pertama install package terlebih dahulu, yaitu iGrab. Nah, kemudian di sini definisikan simpul dan sisi dengan bobotnya masing-masing. Di sini eh, pendefinisian simpul dan sisi dengan bobot ini menggunakan nama edges, dan di sini dimasukkan datanya, di mana untuk from ini menandakan start node-nya atau titik mulainya, yaitu tadi ada A sampai F. Kemudian untuk to di sini menandakan end node-nya atau titik terakhirnya. Dan untuk weight ini adalah bobot untuk tiap titik itu ditempuh berapa kilometer. Nah, di sini juga urutannya harus sesuai dengan informasi yang diberikan pada persoalan tadi. Di mana tadi untuk titik A ke titik B itu jaraknya 5 km, kemudian untuk titik A ke titik C jaraknya 7 km, kemudian untuk titik A ke titik D dengan jarak 12 km, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini eh, dibuatkan graf dengan arah dengan bobot. Eh, di mana di sini direknya, sintaks direknya ini adalah true. Kenapa true? Karena di sini kan penyelesaiannya menggunakan shortest route atau mencari rute terpendek. Jadi direct atau arahnya ini harus diketahui sehingga tidak perlu mencari semua rutenya. Jadi hanya satu rute saja yang dilalui untuk shortest route ini. Nah, selanjutnya untuk di sini didefinisikan atau plot graph-nya ini dengan sintaks plot graph edge.label, di mana di sini akan membuat plot simpul dari bobot yang telah didefinisikan di sini, dengan nanti diberikan warna juga dengan sintaks vertex.color, dan dengan di sini juga ada ukurannya, ukuran dari simpulnya, dan di sini edge row ini untuk ukuran dari arahnya. Nah, selanjutnya di sini menghitung eh, menghitung jalur terpendek dari titik A ke titik G dengan menggunakan eh, sintaks sorted path, di mana form ini menandakan titik awal, yaitu titik A, dan untuk to ini akan mendefinisikan dari titik terakhir, yaitu titik G. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menampilkan jarak total dari jalur terpendek dari titik A ke titik G-nya dengan menggunakan sintak sorted distance. Nah, di sini juga untuk V itu mendefinisikan titik A, dan to itu mendefinisikan titik terakhir, yaitu titik G. Sini di eh, langsung saja di running. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu untuk mencapai rute terpendek pada persoalan pertama ini itu dibutuhkan jarak 16 km rute terpendeknya pada mobil eh, ekspedisi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan persoalan kedua, yaitu di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Waterindo. Nah, angka dalam garis itu menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini terlihat juga informasi yang diberikan, rutenya. Nah,
pertanyaannya yaitu tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Nah, pada persoalan kedua ini menggunakan metode eh, spinning tree, di mana spinning tree ini eh, rute-rute atau titiknya itu akan dilewati semuanya, tetapi tidak boleh membentuk loop. Karena kalau membentuk loop itu akan tidak tidak sesuai dengan metode eh, yang diberikan. Maksud eh, s- em, ya kurang lebih seperti itu. Eh, karena di sini menggunakan spinning tree, maka semua rutenya itu harus dilalui dengan catatan tidak boleh membentuk loop. Nah, di sini saya juga telah mendefinisikan untuk persoalan kedua ini dengan titik A itu saya definisikan sebagai satu, B sebagai dua, C sebagai tiga, D sebagai empat, E sebagai lima, F sebagai enam, dan yang terakhir titik G sebagai tujuh. Nah, di sini juga saya telah membuatkan percabangannya, di mana pada persoalan kedua ini terdapat 11 percabangan. Untuk percabangan pertama, itu titik pertama ke titik kedua dengan jarak 6 kilometer di sini. Kemudian untuk titik kedua dari titik kedua ke titik ketiga itu dengan jarak 8 kilometer di sini dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan software PMQM lagi untuk menentukan rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalannya. Nah, di sini klik new, kemudian minimum spanning tree. Nah, untuk number of branch-nya itu 11. Nah, di sini untuk start node dan end node-nya tadi sudah dituliskan sebelumnya, yaitu dari titik pertama ke kedua itu dengan jarak 6 kilometer. Kemudian untuk percabangan kedua itu dari titik 2 ke titik 3 dengan jarak 8 kilometer. Selanjutnya untuk percabangan ketiga itu dari titik 1 ke titik 4 dengan jarak 7 kilometer dan seterusnya. Nah, jika sudah lengkap data yang diinputkan, selanjutnya di sini klik solve. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk eh, memaksimumkan semua rute yang akan dilewati, yaitu pertama eh, akan melewati titik satu ke titik 2 dengan jarak 6 kilometer, kemudian untuk titik 2 itu akan dilalui titik 3 dengan jarak 8 kilometer, dan untuk percabangan ketiga itu dari titik 1 ke titik 4 dengan jarak 7 kilometer, dan untuk titik selanjutnya adalah titik 3 ke titik kelima itu dengan jarak 7 kilometer. Selanjutnya untuk percabangan ke-8 itu adalah titik keempat ke titik keenam dengan jarak 5 kilometer. Dan yang terakhir adalah percabangan ke-10 yaitu dari titik 5 ke titik 7 dengan jarak 6 kilometer dengan total jarak yaitu 39 kilometer. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan software RStudio lagi untuk persoalan terakhir, di mana di sini definisikan simpul dan sisinya dengan bobot seperti soal persoalan pertama kurang lebih sama. Nah, untuk form ini eh, akan didefinisikan sebagai start node dan to ini adalah end node dan wait adalah bobot untuk tiap titik yang dilalui. Nah, dan ini juga harus sesuai dengan jarak yang diberikan sebelumnya, yaitu untuk dari
titik D ke titik A itu dengan jarak 7 kilometer, titik D ke titik B itu dengan jarak 9 kilometer, titik D ke titik E itu adalah 15 kilometer, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini membuat graf berbobot, di mana untuk direknya di sini false ya. Karena kenapa false? Karena di sini semua titiknya itu harus dilalui. Jadi tidak ada arah yang signifikan pada persoalan kedua ini. Dan juga sesuai dengan metode minimum spanning tree ini, jadi selama eh, perjalanannya itu tidak membentuk loop, maka harus dilewati semua titiknya seperti itu. Nah, di sini juga definisikan plot graph-nya untuk visualisasi awalnya. Dan di sini seperti persoalan pertama ya, ini akan mendefinisikan eh, visualisasi dari eh, not atau simpulnya itu dengan bobotnya. Yang di sini menghitung minimum spanning tree atau disingkat MST dengan eh, sintaks yaitu MST graph algorithm menggunakan metode prim karena pada minimum spanning tree ini ada tiga, yaitu ada greedy, kemudian ada prim, dan ada kruskal. Nah, di sini pada persoalan kedua ini saya menggunakan eh, metode prim penyelesaiannya. Nah, untuk plot minimum spanning tree ini di sini didefinisikan juga untuk visualisasinya, dan di sini eh, tampilkan sisi yang membentuk MST ini untuk menampilkan nanti visualisasi di sebelah sini. Dan yang terakhir adalah menghitung total bobot minimum spanning tree-nya. Nah, di sini langsung saja di running. Nah, sini sudah terlihat hasilnya. Nah, eh, mela- untuk memaksimumkan setiap rute yang akan dilewati pada persoalan kedua ini atau pendistribusian air minum. Nah, di sini eh, akan dilalui dari titik D ke titik A dengan jarak 7 kilometer. Maaf, di sini sini sebenarnya nggak berurutan, tapi maksudnya adalah nanti dari titik D ke A itu 7 kilometer, kemudian dari titik D ke F itu 5 kilometer, dari titik A ke titik B itu 6 kilometer, dari titik B ke titik E itu 8 kilometer, dari titik C ke titik E 7 kilometer, dan yang terakhir dari titik E ke titik G yaitu sebesar 6 kilometer. Dengan total yaitu jaraknya 39 kilometer. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada penyelesaian tugas mingguan modul kedua ini. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.